Hari ini mulai kuliah dari psikologi belajar dan pembelajaran. Mohon maaf sebelumnya mungkin kita sedikit beberapa pertemuan karena kesulitan ya untuk menemukan jadwalnya. Hari ini kita akan dari video sesi. Oke, sorry ya adik-adik saya mohon izin untuk mulai mute kuliahnya ya. Oke. Nah, sekali lagi ini kemarin kita udah belajar sedikit, adik-adik udah baca tentang psikologi pembelajaran, kenapa sih sebagai guru kita berusaha adik-adik perlu belajar tentang psikologi pembelajaran. Terus yang kedua, sudah pelajarin bagaimana adik-adik bisa terkait tentang teori belajar behavioristik, di mana para ahli menyimpulkan bahwa kemampuan seorang belajar itu bergantung pada perilakunya mereka. Gitu. Nah, di teori belajar kognitif ini kita akan belajar pendapat-pendapat dari beberapa para ahli yang menyatakan bahwa pembelajaran itu bergantung kepada kemampuan kognitif atau berpikir para siswanya. Jadi kognitif itu dari berasalnya cognition yang berarti knowledge atau mengetahui sesuatu. Jadi apa yang kita ketahui itu akhirnya membangun pengetahuan kita di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita pelajari itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan dari apa yang kita sudah ketahui sebelumnya. Sehingga tinggal kita organisir, tinggal kita atur supaya di masa yang akan datang ketika kita mengalami pengalaman yang sama atau mempelajari hal yang lebih rumit dari itu, kita mampu mengkonsumsi apa yang kita sudah tahu sebelumnya. Ya. Nah, di sini ada teori kognitif itu lebih mementingkan proses daripada hasil belajar itu sendiri. Jadi belajar itu bukan cuma kayak kita gimana bisa membaca atau mungkin kita memahami teori-teorinya aja, tapi juga proses berpikirnya, ya, di mana kita bisa mempelajari materi-materi atau mungkin proses berpikirnya itu kayak misalnya kita tahu cara, misalnya adik-adik tahu cara naik motor misalnya ya. Nah, untuk mengetahui cara naik motor itu adik-adik perlu tahu teori kalau yang di sebelah kanan ini ya, misalnya kalau yang kita pencet ini rem, kalau misalnya kita cepat itu kita berbahaya atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi adik-adik di sini untuk teori kognitif ini adalah proses yang seluruhnya seluruhnya berkaitan dengan pengetahuan kita, ya. Oke. Ya. Nah, di sini adik-adik lihat ya bahwa teori belajar kognitif ini perhatiannya kepada fungsi kognitif individu. Jadi setiap individu yang belajar sama kita, ya adik-adik di sini saya dan murid-muridnya adik-adik nanti di sekolah itu mengembangkan pemikirannya dari proses belajar sebelumnya. Jadi makanya kalau misalnya kenapa sih anak kalau misalnya belum bisa itu sebaiknya mengulang kelasnya atau sebaiknya mengulang pembelajarannya, karena itu pasti akan berkaitan dengan hasil belajar atau proses belajar yang sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya anak-anak itu kalau mau bisa perkalian dia harus bisa penjumlahan dulu, karena pada prinsipnya perkalian itu dia harus mengerti teori atau mungkin cara berpikir bagaimana kita menjumlahkan sesuatu gitu. Nah, itu dia kenapa adik-adik mungkin kalau dipikirkan juga, kenapa kita nggak langsung aja sih kuliah gitu ya? Kenapa kita harus repot-repot dari SD, SMP, SMA? Kan yang penting kita udah bisa baca tulis. Mungkin kita bisa aja dari SD langsung kuliah. Bisa nggak? Ada nggak yang mau dari SD langsung kuliah gitu? Oke. Ada? Oh iya. Ya, jadi kayak kita sendiri misalnya kuliah itu nggak bisa dari SD langsung kuliah, karena kita harus melewati tahapan-tahapan yang memang seharusnya kita lewati. Nah, teori kognitif ini bagi guru itu sangat penting karena kita perlu memetakan kemampuan belajar peserta didik. Jadi kenapa adik-adik harus belajar teori kognitif ini? Supaya adik-adik juga tahu, oh kalau saya jadi guru nanti itu saya harus mulai dari mana? Anak-anak saya
tahu yang bagian mana. Terus nanti anak-anak lagi harus belajar yang mana lagi nih supaya dia pengetahuannya semakin mendalam atau semakin meningkat gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan peran kita di sekolah, bagaimana kita berinteraksi dengan murid-murid kita. Jadi apa yang kita sampaikan atau bagaimana cara kita mengajar itu juga mempengaruhi bagaimana mereka berpikir nantinya. Misalnya kita dulu waktu sekolah kita sering dikasih contekan gitu ya, atau mungkin kita sering nyontek gitu. Nah, proses berpikir yang seharusnya kita lalui, misalnya kita harus belajar penjumlahan, tapi karena kita nggak pernah tahu penjumlahan itu seperti apa, kita selalu nyontek, akibatnya kita jadi nggak tahu nih ketika kita harus mengerjakan soalnya sendiri, kita jadi nggak tahu tahapan-tahapannya itu. Ya, jadi memang sangat penting bagi kita untuk tidak melewatkan satupun proses berpikir yang ada yang harus kita lewati ya. Contohnya sama seperti adik-adik kuliah. Kenapa kita nggak langsung aja jadi sarjana gitu ya? Kenapa kita harus lewatin semester 1, semester 2, ambil 20 SKS, ambil 22 SKS, ambil mata kuliah ini, mata kuliah itu. Salah satunya karena teori belajar kognitif ini ya yang kita terapkan dalam pembelajaran kita. Bahwa kita memang harus melewati ya mengorganisir apa yang kita tahu, mengait-ngaitkan ya sampai kita bisa atau bisa mengetahui lebih dalam tentang suatu hal. Nah, di sini dibilang bahwa teori kognitif ini bisa membantu kita untuk mengembangkan potensi peserta didik, bagaimana mereka bisa menguasai mata pelajaran atau mungkin materi. Kalau misalnya mereka ada yang kurang paham atau mereka kurang menguasai, kita bisa mencari tahu nih gimana sih apa yang mereka lewatkan gitu ya. Dan ini juga memang teori kognitif atau ya teori belajar kognitif ini memang dibilang bahwa masuknya pengetahuan itu bisa lewat belajar mandiri dan belajar kelompok. Nah, itu juga kenapa tadi kalau kuliah nggak belajar sendiri melulu atau nggak belajar kelompok terus-terusan, karena memang dua cara belajar ini baik melalui individu maupun berkelompok itu sama-sama penting untuk pengembangan kognitifnya adik-adik. Dan di sini dibilang bahwa guru juga perlu memperhatikan kesenjangan atau perbedaan kognitif di dalam kelasnya. Nah, sama seperti di dalam kelas ini, mungkin ada adik-adik yang sudah lebih memahami atau lebih cepat memahami. Tapi ada juga mungkin adik-adik yang mungkin perlu bantuan atau perlu pengulangan lebih lanjut, gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang perlu bantuan khusus atau mungkin ada yang perlu mengetahui lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ataupun adik-adik mencari tahu lebih lanjut. Ya, oke. Nah, di sini ada beberapa teori yang adik-adik bisa pelajari atau dalami. Ya, jadi ini ada teori namanya Gestalt. Gestalt ini artinya susunan atau konfigurasi dalam pemikiran kita. Ya, nah jadi ini dikembangkan dari beberapa teori sebelumnya. Ada Bapak Kohler, waktu itu dia berteori bahwa kita itu, pemikiran kita atau mental kita itu adalah hasil dari interaksi kita dengan pengalaman. Sehingga kita menjadikan itu bermakna dan kita akan ingat terus. Misalnya adik-adik pernah jatuh waktu naik sepeda. Nah, adik-adik akan ingat dan adik-adik akan dalam pikirannya, oh waktu saya begini, saya pernah jatuh, maka saya tidak akan mengulanginya lagi. Atau mungkin, oh saya begini, saya bisa menyelesaikan soal ini, maka kalau saya sudah akan menghadapi permasalahan atau soal ini di masa yang akan datang, saya pasti bisa berhasil. Ya. Nah, adik-adik lihat di sini organisasi, ya organisasi itu pengaturan ya, pengelompokan, penyusunan. Nah, itu adalah keseluruhan dalam satuan. Jadi nggak bisa kita itu tahu suatu hal tanpa melalui pemaknaan akan kesatuan dari teori atau mungkin pembelajaran yang kita lalui. Contohnya adik-adik mungkin belajar IPA ya. Belajar IPA, adik-adik tahu biologi aja. Nggak bisa memahami seluruhnya misalnya tubuh manusia. Untuk adik-adik bisa memahami tubuh manusia, adik-adik juga perlu belajar yang namanya kimia. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang saling bereaksi dan akhirnya bisa membantu kehidupan kita secara seutuhnya. Begitu ya. Jadi memang di sini kita ketika kita belajar sesuatu, kita perlu melihat atau perlu mempelajari dari berbagai sisi supaya itu lebih bermakna dan kita akan ingat seterusnya.
tahu kalau misalnya menghadapi permasalahan yang akan ada di masa depan. Nah, di sini dibilang bahwa di kita atau mungkin di pemikiran kita itu ada ada interaksi pengetahuan yang terjadi ya. Nah, ada yang namanya proximity. Jadi kalau misalnya adik-adik mengetahui ini misalnya, contohnya ya, adik-adik pernah naik sepeda. Ada sepeda itu mirip ya sama motor misalnya, rodanya 2. Ketika adik-adik melihat, oh saya bisa naik sepeda, pasti saya bisa naik motor. Nah, adik-adik punya pengalaman untuk naik sepeda, dan sehingga ketika adik-adik belajar naik motor, adik-adik tidak merasa kesulitan ya. Nah, contohnya similarity juga. Ketika adik-adik melihat karakteristik yang sama, contohnya warna. Nah, contohnya adik-adik melihat daun berwarna hijau. Maka adik-adik akan berpikir ketika adik-adik melihat warna hijau, adik-adik bilang, oh itu hijaunya seperti hijau daun, gitu ya contohnya. Terus berikutnya lagi adalah open direction, kecenderungan elemen-elemen untuk melengkapi satu sama lain ya, atau yang saling berkaitan. Dan yang keempat adalah simplicity, bagaimana adik-adik menentukan faktor-faktor dari elemen-elemen yang terpisah. Contohnya adik-adik pernah mengalami kehabisan uang, ya, adik-adik pernah mengalami kehabisan uang. Lalu adik-adik juga pernah mengalami misalnya pengalaman adik-adik bisa makan enak. Nah, itu 2 hal yang mungkin tidak berkaitan secara langsung, tapi adik-adik bisa mengorganisir pemikiran adik-adik bahwa, oh kalau saya bisa mengatur uang lebih baik, uang saya tidak habis, maka saya bisa beli makanan yang lebih enak, seperti itu. Atau mungkin adik-adik pernah ada di situasi-situasi yang tidak serupa, tapi adik-adik akan mengaitkan dan akhirnya bisa menyimpulkan sesuatu yang lebih bermakna lagi. Gitu. Oke. Nah, terus berikutnya adalah ini semua peristiwa psikologis atau hal-hal yang adik-adik pernah alami itu akan melengkapi memorinya adik-adik sehingga kan lebih, kalau kayak puzzle gitu ya, kalau kayak bongkar pasang itu nantinya dia jadi satu kesatuan yang utuh. Oke, nah ini dari hukum Pragnas, dia bilang bahwa psikologi atau mungkin apa yang kita alami itu selalu penuh arti ya, kita selalu memaknai apa yang kita pernah alami, sehingga di sini dibilang bahwa kita menggabungkan unsur-unsur, mengelompokkan unsur-unsur, bahkan memisahkan dan mengintegrasikannya secara visual ya. Contohnya adik-adik lagi jatuh cinta, adik-adik itu lagi jatuh cinta, maka adik-adik itu akan menggabungkan di unsur-unsur. Engkau ini terlihat seperti bulan misalnya ya. Kenapa bulan? Karena menerangi malamku yang gelap. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang terpisah, tapi adik-adik bisa menggabungkan perumpamaan-perumpamaan atau pengalaman-pengalaman yang sebenarnya berbeda, tapi adik-adik kait-kaitkan dengan pengalaman yang sedang terjadi, gitu ya. Nah, itu ada tentang hukum-hukum yang ada di dalam psikologi, di dalam psikologi, dan itu membantu kita untuk memahami sesuatu. Nah, ini contohnya lagi hukum kesamaan. Kalau adik-adik masih ingat, mungkin waktu matematika di SMA, adik-adik belajar tentang deret bilangan angka ya. Ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Adik-adik akan punya pemikiran, itu 3, 5, 7, 9. Oh, semuanya itu adalah angka bilangan ganjil misalnya. Nah, itu jadi adik nggak bisa dibagi dengan bilangan lain selain bilangan itu sendiri misalnya. Nah, itu adik-adik atau bilangan prima mungkin. Adik-adik lihat nih ada angka 2, 5, 7 misalnya ya, 11 gitu. Nah, adik-adik jadi punya punya pemikiran, ada yang sama nih dengan ini, apa ya gitu. Nah, terus ada kontinuitas. Contohnya lagi ketika adik-adik belajar ya sesuatu, adik-adik akan bertanya misalnya. Contohnya adik-adik belajar tentang matematika. Adik-adik pasti akan bertanya, habis ini apa lagi ya gitu. Atau mungkin adik-adik belajar yang contoh lagi misalnya fotosintesis. Ya, adik-adik mungkin belajar fotosintesis, habis itu adik-adik nanya lagi, kalau saya udah tahu fotosintesis, habis ini saya belajar apa lagi ya? Gitu. Terus ada juga hukum kontras, bagaimana pemikiran kita itu atau kognitif kita itu membedakan unsur-unsur yang ada, yang terjadi di sekitar kita.
Terus yang berikutnya adalah kesatuan gambar atau latar belakang, bagaimana latar belakang itu berubah-ubah dan menjadi pusatnya itu adalah perhatian individu kita. Terus berikutnya ada hukum bentuk gambaran, bagaimana sebuah keutuhannya itu lebih tinggi daripada yang kita hasilkan atau yang kita hadapi sehari-hari. Terus berikutnya lagi adalah hukum atau ketetapan, bagaimana kita menyatakan bahwa ada kecenderungan mengenai sesuatu hal yang konstan. Nah, ini ada hukum-hukum yang berlaku ini kita sebenarnya terapkan dalam bidang pembelajaran kita. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya sehingga akhirnya kita mungkin langsung berpikir bahwa oh saya tahu karena seperti ini. Nah, berbeda dari teori behavioristik yang mungkin adik-adik sudah pelajari kemarin, bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari itu harus bermakna, insightful. Ya, nah di sini dibilang bahwa insight atau pemaknaan itu adalah yang paling penting. Jadi kalau adik-adik merasa, misalnya kenapa saya selalu bilang kenapa adik-adik perlu belajar ini? Nah, kenapa saya selalu bertanya seperti itu? Karena saya ingin bahwa adik-adik itu punya makna. Oh, saya belajar ini itu penting untuk saya. Kalau tidak penting, maka adik-adik secara naluri, secara naluri karena adik-adik adalah manusia yang berakal budi, adik-adik bilang, nggak penting. Ini saya tidak usah belajar, ini saya tahu juga. Gitu ya. Nah, insightful learning ini sangat penting buat adik-adik nanti ketika belajar sebagai individu ataupun nanti ketika adik-adik mengajar. Adik-adik perlu memahami bagaimana kemampuan peserta didik yang adik-adik ajar. Misalnya adik-adik mengajar anak SD dengan anak-anak SMP, dengan anak-anak SMA, itu pasti akan berbeda. Cara adik-adik mengajar, berbicara, membuat media, dan juga membuat soal-soalnya pasti akan berbeda-beda. Dan insightful learning atau pembelajaran yang bermakna, ini tergantung dari situasinya. Apa yang adik-adik akan ajarkan di kota besar, di Sunda, itu pasti akan berbeda. Dan juga misalnya contohnya lagi adalah bagaimana adik-adik mengaitkan dengan situasi belajarnya, bagaimana adik-adik juga mencoba, ya. Nah, ini nantinya akan menjadi cikal bakal dari teori belajar inquiry dan juga teori belajar discovery learning. Terus di sini juga dibilang bahwa pemecahan soal dapat diulang dengan mudah karena pada hakikatnya pemecahan soal atau permasalahan ya itu penting sekali untuk kita hadapi bagi diri adik-adik sendiri ya. Gitu makanya saya bilang kalau misalnya adik-adik punya soal atau punya tugas, jangan sampai adik-adik mencontek. Kenapa? Karena setiap tugas atau setiap pertanyaan itu harus dimaknai untuk adik-adik sendiri, supaya adik-adik bisa ingat dan juga bisa resapi. Dan nantinya kalau adik-adik hadapi di masa yang akan datang, adik-adik udah punya memorinya. Kalau adik-adik cuma nyontek atau ganti nama dari tugas temannya, maka adik-adik akan kesulitan nanti ketika menghadapi soal itu di dunia yang nyata atau di masa yang akan datang. Ya. Nah, di sini dibilang bahwa ketika itu diperoleh, ketika adik-adik sudah memaknai hasil belajar atau apa yang adik-adik baca, maka ketika ada sesuatu yang terjadi di masa depan, ya, yang mungkin lebih sulit atau yang mungkin serupa, adik-adik sudah bisa memecahkan masalah itu dengan memori atau dengan makna yang adik-adik sudah pernah ingat atau sudah pernah alami. Oke, nah di sini dibilang bahwa memang kita perlu memperhatikan setiap orang itu berbeda ya. Jadi adik-adik, saya ataupun mungkin teman-teman yang lain yang ada di kampus gitu ya, semua kita itu berbeda-beda. Bahkan anak-anak murid kita yang ada di masa depan juga berbeda. Maka dari itu sangat penting bahwa kita memahami bagaimana dia berkembang ya, dan juga pengalaman-pengalaman yang di masa yang akan datang. Itu contohnya mengapa misalnya teman-teman yang ada di pesisir misalnya sangat tertarik dengan pembelajaran biologi yang terkait dengan ikan misalnya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan atau mungkin dengan hewan-hewan yang mereka tidak pernah lihat, itu sangat susah ya. Jadi adik-adik sudah pernah menyadarinya. Contohnya adik-adik belajar fisika gitu ya. Belajar fisika, aduh susah banget, saya nggak tahu, nggak pernah lihat gaya ini gesernya kemana, ke kiri apa ke kanan, ke atas atau ke bawah gitu ya. Kenapa kita harus dihitung depung rumus lah
lagi gitu, atau mungkin pakai satuan-satuan, susah betul. Nah, adik-adik memang ya kita perlu tahu itu supaya kita ketika nanti mungkin adik-adik mengajar atau mungkin adik-adik menghadapi bidang-bidang, ya kan waktu kita sekolah kita belum tahu ya kita mau jadi apa gitu. Jadi kita perlu mempelajarinya gitu. Nah, di sini ada satu bapak namanya Jean Piaget. Jean Piaget, tulisannya Piaget, tapi kalau dibaca itu Piaget. Ya, dia tuh punya teori perkembangan kognitif. Dia bilang bahwa bagaimana kita belajar itu bergantung dari interaksi kita dengan lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita sering berinteraksi, kita sering pergi, kita sering ketemu orang, maka kita itu bisa mengetahui atau bisa bertambah ilmu pengetahuan kita atau kecerdasan kita, ya. Dan kita itu intelijensi atau kecerdasan kita itu terus bertumbuh sampai kita dewasa. Nah, karena kita bertumbuh, badan kita bertumbuh, terus kognisi kita juga bertumbuh, maka kita semakin pandai dalam berinteraksi atau beradaptasi dengan lingkungan kita. Dan di sini dibilang bahwa semakin kita dewasa, semakin banyak pengetahuannya dan pengalamannya, gitu ya. Jadi kalau adik-adik sudah merasa diri dewasa, ya 17 tahun lebih, maka adik-adik harus lebih bijaksana lagi, ya. Nah, terus di sini ada lagi pengetahuan itu didapatkan dari hasil adaptasi dan interaksi dengan lingkungannya, ya. Jadi adik-adik ketika sudah mungkin kuliah, maka adik-adik akan bertindak seperti mungkin orang-orang yang lebih bijaksana, lebih sopan, lebih sabar. Nah, jangan lagi maki-maki. Kenapa? Karena adik-adik sudah berkembang kognisinya dan juga sudah punya pengalaman yang lebih banyak lagi, gitu. Nah, di sini dibilang bahwa ada ketika kita mengembangkan intelektualitas kita, ada 3 hal yang berubah, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Silakan adik-adik boleh baca dulu sebentar. Oke, udah baca ya adik-adik ya. Nah, oke. Ya, di sini dibilang bahwa ada aspek struktur, ada aspek isi, dan juga aspek fungsi yang terjadi. Nah, kalau adik-adik lihat di sini bahwa tindakan mental fisik kita itu bagaimana kita berinteraksi itu adalah aspek struktur. Dan isi pemikirannya adik-adik ya itu berkembang dari penalaran adik-adik dari kecil hingga dewasa. Terus yang terakhir adalah aspek fungsi. Bagaimana kita menjalani ya atau membangun kualitas pemikiran kita ya dari konstruksi yang ada di sosial atau di masyarakat kita ya. Nah, ini 3 inti dari perkembangan teori kognitif ya. Jadi sangat penting bagaimana kita memahami teori kognitif ini, bagaimana kita asimilasi. Asimilasi itu kita meniru ya, bagaimana kita melihat lalu kita paham, oh ada 3 segitiga. Maka kita udah masukin 3 segitiga ini di dalam gambar di otak kita. Lalu akomodasi, bagaimana kita melihat kalau misalnya ada 5 segitiga, oh 1, 2, 3, 4, 5. Dia lebih banyak daripada yang saya pernah lihat sebelumnya. Kalau lebih banyak berarti saya bisa susun 5 segitiga ini seperti apa. Nah, jadi adik-adik bukan cuma sekali tahu habis itu selesai, tapi adik-adik bisa merelasikannya dengan situasi yang lebih baru lagi. Terus yang ketiga adalah equilibrasi atau equilibrium, bagaimana adik-adik menyesuaikan dirinya adik-adik terhadap pengetahuan ataupun apa yang adik-adik sudah ketahui sebelumnya. Ya. Nah, jadi teori kognitif dari Pak Jean Piaget ini memang kita sebenarnya sudah alami ya, karena kita sudah berkembang kognitifnya adik-adik dari adik-adik kecil sampai adik-adik dewasa. Dan adik-adik tahu bahwa memang pengetahuan kita itu memang harus
melewati pengalaman fisik dan juga pengalaman logis matematis. Kenapa dari kecil adik-adik selalu belajar atau selalu diminta untuk berkembang logikanya, ya, belajar matematika dari kecil sampai besar gitu. Salah satunya adalah supaya kemampuan kita ini atau pengalaman kita ketika kita belajar itu bisa kita maknai dan akhirnya bisa membantu kita untuk mengembangkan pengetahuan kita, ya. Terus berikutnya lagi ada di sini perkembangan proses belajar diharapkan harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Nah, di sini tahap perkembangan kognitif kita, kalau adik-adik lihat, ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, sensori motor. Ketika adik-adik umur 0 sampai 2 tahun, adik-adik itu mungkin belum bisa membaca, tapi apa yang adik-adik rasakan, ya, lihat, pegang, itu adik-adik bergerak. Nah, itu bisa membuat adik-adik bertambah pengetahuannya tentang alam di sekitarnya, ya. Itu dia makanya kalau anak-anak bayi umur 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun itu harus bergerak, harus mencoba memegang makanan yang berbeda-beda, harus megang air, harus megang benda yang kasar, megang benda yang halus supaya sensori motoriknya itu berkembang. Terus berikutnya lagi adalah praoperasional, ini masa-masa dari PAUD sampai awal SD, ya. Bagaimana adik-adik mungkin belum bisa berpikir secara intuitif, tapi adik-adik itu udah punya pemikiran, oh kalau misalnya udah gelap itu adik-adik harus tidur, atau kalau misalnya belum gelap adik-adik belum tidur. Mungkin adik-adik belum bisa baca jam gitu, ya, belum bisa tahu misalnya jam 4:30, jam 7, jam 8 itu seperti apa. Tapi adik-adik udah bisa berpikir bagaimana kalau saya udah capek maka saya tidur, kalau saya lapar maka saya makan, dan bagaimana adik-adik bisa berkembang komunikasinya. Nah, itu makanya adik-adik ketika adik-adik PAUD itu sangat didukung atau sangat diminta untuk adik-adik terus bertanya atau menjawab, berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya supaya adik-adik nanti kemampuan komunikasinya itu berkembang, dan supaya adik-adik juga bisa memfokuskan diri kepada aspek-aspek yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sekitarnya adik-adik. Contohnya kalau di masa ini adik-adik masih terfokus kepada hal-hal yang statis, ya, belum terlalu bisa misalnya kayak naik sepeda itu udah bisa tapi mungkin belum seimbang dan lain-lain. Nah, terus berikutnya lagi adalah teori operasional konkret usia SD, ya, bagaimana adik-adik sudah mulai berpikir rasional. Oh, kalau saya tidak makan, saya akan lapar. Kalau saya akan lapar, maka saya akan tidak bisa berpikir dan lain-lain. Oh, kalau saya lari terlalu cepat, maka saya akan jatuh. Oh, kalau saya main pisau itu berbahaya. Oh, kalau saya misalnya belajar dengan baik, maka saya akan menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Nah, di sini dibilang bahwa adik-adik sudah bisa memaknai dan juga sudah bisa memahami dan sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Nah, itu makanya waktu anak-anak SD itu adik-adik sangat dianjurkan untuk main bersama teman-temannya. Salah satunya karena adik-adik harus mengembangkan hal-hal operasional konkret. Jadi sudah bisa lihat sesuatu yang nyata dan adik-adik sudah bisa membuat sesuatu di situ. Nah, ini tahapan operasional itu 11 tahun ke atas, bagaimana adik-adik sudah memahami hal-hal yang konkret di sekitarnya adik-adik, dan bagaimana adik-adik bisa melihat nih, oh ini konkret, ini nyata, oh kalau ini ini tidak konkret, dan ini adik-adik bisa melihat bagaimana apa-apa yang berbahaya, atau mungkin adik-adik bisa memikirkan konsekuensi. Oh, kalau saya nggak ngerjain PR, nanti saya nggak ngerti, atau saya dimarahin guru, atau saya nanti bisa tidak naik kelas, dan lain-lain. Nah, di sini tahapan operasional, adik-adik sudah bisa mengelola diri sendiri. Makanya mungkin di antara adik-adik, ada yang waktu SMP itu sudah merantau, misalnya, atau sudah ikut tante, sudah bisa membantu pekerjaan rumah, dan lain-lain. Tuh. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan intelektualnya adik-adik. Yang pertama adalah kedewasaan, yang kedua adalah pengalaman fisik, dan yang ketiga adalah pengalaman logika matematik, dan yang keempat adalah transmisi sosial. Nah, itu makanya, dan yang terakhir adalah pengaturan diri. Jadi, itu kenapa adik-adik diharapkan untuk bergerak atau bersekolah itu misalnya
Nah, karena salah satunya ini akan membantu adik-adik untuk mengembangkan intelektualitas atau pemikiran atau kemampuan penalaran adik-adik gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ada pertanyaan adik-adik? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Oke, baik, saya lihat lagi. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ada teori belajar yang disebutkan oleh Jerome Bruner, di mana dia berpikir bahwa kita bisa mengembangkan intelektualitas kita kalau kita melihat menyimpan informasi yang baru ya. Jadi adik-adik itu adalah awal mula bagaimana adik-adik belajar tentang kalau sekarang namanya discovery learning ya, bahwa kita bisa mencari sesuatu dan kita bisa memasukkan di dalam otak kita ya, terus kita mengumpulkan informasi, lalu kita mengolah informasi ini ya, mengolah informasi yang diperoleh, dianalisis, lalu dipindahkan sebagai sesuatu yang lebih abstrak atau konseptual. Lalu yang berikut yang terakhir adalah bagaimana kita mengevaluasi menilai diri kita, sejauh mana kita sudah paham atau sejauh mana kita bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, contohnya nih paling gampang ya. Adik-adik punya pacar. Kita punya pacar di sini. Angkat tangan, kasih emot love. Ya, kalau adik-adik sudah punya pacar misalnya ya. Adik-adik misalnya melihat nih informasi apa, dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, dia punya teman siapa gitu ya. Terus nanti adik-adik melihat bagaimana cara dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana cara dia berbicara dengan teman-temannya, dan di situ adik-adik menganalisis, oh dia orang yang baik hati, oh dia suka menolong orang, atau oh dia suka bohong, oh dia suka tipu-tipu. Nah, adik-adik lihat di sini. Terus adik-adik mengevaluasi apakah adik-adik mau terus bersama dengan orang yang suka bohong, misalnya contohnya seperti itu. Nah, proses seperti ini sebenarnya adik-adik sudah alami ya. Contohnya adik-adik melihat informasi ya, mengalami informasi misalnya tadi ya, bisa matematika, bisa penjumlahan. Adik-adik ketika misalnya 10 ditambah 10 berapa? 20. Tapi ketika adik-adik sudah punya pengalaman transformasi 10 tambah 10 dikurangin 20 berapa? Itu adik-adik sudah punya pengalaman bagaimana soal-soalnya itu lebih rumit. Atau mungkin adik-adik pernah mengalami pengalaman bagaimana soal itu dia ditransformasi dalam bentuk dunia nyata. Misalnya saya punya 10 telur, lalu saya punya lagi 10 telur, lalu saya jual 20 telur. Kira-kira saya bisa hasilkan berapa uangnya, dan seterusnya. Nah, nanti adik-adik bisa lihat, oh kalau saya punya 20 telur, saya akan punya uang 30.000 misalnya. Nah, 30.000 itu saya bisa apa? Oh, 30.000 saya bisa untuk makan 1 minggu. Seperti itu. Jadi adik-adik dari pengalamannya adik-adik itu akan terbangun, dan adik-adik akan mampu mengasosiasi dengan pengalaman-pengalaman yang ada di depan nanti itu ya. Nah, ini saya pindah device dulu karena yang ini baterainya sudah mau habis. Oke, nah adik-adik kalau bisa lihat di sini ada teori pembelajaran menurut Jerome Bruner ini adalah pengetahuan yang diperoleh kita akan lebih lama ingat. Nah, kalau misalnya kita mengajarkan atau berkomunikasi, maka kita akan lebih ingat. Dan yang ketiga, ketika kita sudah bisa berpikir bebas atau mungkin mengaitkan dengan apa yang kita sudah tahu, maka kita akan bisa lebih merdeka lagi atau lebih mampu melatih kognitif kita untuk di masa yang akan datang. Ya, ketika ada masalah lain, kita bisa memecahkannya. Contohnya seperti itu. Ya. Lalu berikutnya lagi ada teori belajarnya Ausubel. Di situ bagaimana dia menyatakan bahwa kita sebagai orang yang belajar itu sudah punya pengetahuan, dan bagaimana itu bisa kita kaitkan dengan pengetahuan baru yang kita ketahui. Ya, jadi bagaimana kita membangun atau mengaitkan sesuatu yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dan di sini ada namanya
atas organizer, bagaimana kita mempengaruhi atau mungkin melihat apa yang kita sudah pelajari dan bagaimana kita memaknainya. Ya. Nah, di sini bahwa si Ausdal bilang bahwa kita harus memaknai apapun yang kita pelajari dan harus punya tujuan, harus punya niat yang kuat, baru kita bisa ingat. Nah, di sini bahwa kita punya keinginan untuk belajar itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita belajar dengan hafalan, maka kita hanya belajar menghafalkan saja. Tapi kalau kita memaknai, maka ketika kita memaknai, kita akan dapat lebih banyak dan bisa masuk ke struktur kognitif kita. Kalau misalnya kita cuma terima-terima aja ya, dengar-dengar aja, catat-catat aja, nggak pernah nanya, gitu ya, nggak pernah mungkin bikin tugas, maka kita akan kesulitan ketika ada materi-materi lain yang lebih kompleks di masa yang akan datang, gitu. Ya. Nah, ini teori belajar Ausdal, contohnya bagaimana adik-adik bisa mempelajarinya nanti lebih dalam lagi di materi yang saya berikan. Dan di sini dibilang bahwa teori belajar Gasne. Nah, Gasne ini dia adalah salah satu pendidik yang sangat sukses ya sampai sekarang. Teori belajarnya itu masih dipakai di mana-mana. Dan harapannya nanti adik-adik juga bisa pelajari tentang buku-bukunya dari Pak Gasne ini karena sangat bagus-bagus sekali teori belajar dia. Dan di sini kalau adik-adik lihat ya bagaimana dia bilang bahwa kita tuh sebagai individu pasti punya kapabilitas dan kita semuanya pasti mampu. Tinggal bagaimana internal kita, eksternal kita, dan hasil belajar kita itu distimulus supaya lebih baik lagi. Karena kita sudah punya kapabilitas atau kemampuan. Ya. Dan di sini dibilang bahwa informasi verbal atau apa yang kita katakan ya itu bahasa tulis dan lisan itu sangat mempengaruhi atau sangat membantu kita untuk meningkatkan intelektualitas kita. Itu mengapa makanya kemarin-kemarin ya saya selalu minta adik-adik untuk bertanya secara lisan atau menuliskan apa yang didiskusikan karena membantu adik-adik untuk mengembangkan nalar atau pemikiran atau kemampuan kognitifnya adik-adik. Begitu juga nanti ketika adik-adik mengajar ya apa yang adik-adik tanyakan, apa yang adik-adik diskusikan bersama siswa-siswi itu akan membantu mereka untuk memahami lebih banyak. Nah, di sini dibilang bahwa ketika kita mau mengembangkan pemikiran kita atau kemampuan kognisi kita, ada 3 hal yang perlu kita pelajari atau perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran kita ya. Lalu yang kedua bagaimana kita memperoleh informasi dan yang ketiga bagaimana kita mengalihkan apa yang kita sudah pelajari ini menjadi menjadi sesuatu yang kita mungkin berlakukan secara umum. Tuh ya. Oke. Nah, di sini kalau adik-adik lihat juga bahwa menurut Gasne itu ada 5 kapabilitas belajar. Yang pertama kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap-sikap, dan juga keterampilan motorik. Nah, di sini bagaimana adik-adik bisa melihat kemampuan ini sudah adik-adik temui sejak kecil dan bagaimana mungkin nanti adik-adik bisa memahami dengan anak-anak yang adik-adik ajar ya gitu. Oke. Nah, strategi kognitif ya. Jadi strategi kognitif yang adik-adik miliki itu ada beberapa ya. Di sini saya masukkan ada 6 strategi kognitif. Yang pertama adalah adik-adik menghafal. Adik-adik cuma lihat lalu ingat-ingat semuanya ya. Terus itu adalah strategi menghafal. Yang kedua adalah strategi elaborasi. Bagaimana adik-adik menyatakan, bertanya atau menjawab, memparafrase, meringkas, membuat catatan ya. Itu strategi yang lebih tinggi. Lalu ada juga strategi yang ketiga, itu bagaimana adik-adik mengatur apa yang adik-adik ingat
terus adik-adik merangkum dan menyusun. Ya. Berikutnya lagi adalah strategi metakognitif. Bagaimana itu dengan tujuan-tujuan belajarnya adik-adik. Contohnya adik-adik mau belajar jadi guru IPA. Nah, adik-adik punya strategi metakognitifnya. Oh, kalau saya mau jadi guru IPA, maka saya harus belajar ini, dan saya harus punya prestasi seperti ini, saya harus aktif di kegiatan dan lain-lain. Ya. Terus berikutnya lagi adalah strategi efektif. Bagaimana adik-adik bisa mengembangkan perhatian atau punya pengendalian akan kemarahan. Ya, nah ini penting sekali buat adik-adik ketika jadi guru ya. Tapi jadi guru kadang-kadang kesel, kadang-kadang emosi gitu ya. Belum lagi mungkin gajinya telat dan lain-lain gitu ya. Adik-adik harus bisa memahami ini dan juga mengendalikan, karena adik-adik adalah orang yang kognisinya atau mungkin pengetahuannya itu sudah bertumbuh gitu ya. Dan sampai kita sama dengan orang-orang yang mungkin belum pernah belajar gitu. Nah, belajar untuk mengendalikan diri terutama. Oke, terus berikutnya lagi adalah informasi verbal. Nah, verbal ini adik-adik mungkin sering melakukan ya, bagaimana adik-adik berbicara atau mendengarkan pembacaan orang-orang di radio, televisi, nah, atau di YouTube kemudian jalan. Nah, adik-adik bisa mempelajari bagaimana mereka berbicara, tone-nya seperti apa, dan itu adik-adik akan ingat dan adik-adik bisa terapkan lagi di masa yang akan datang. Contohnya, waktu itu kita nggak tahu orang marah itu seperti apa. Tapi kita tahu bahwa orang marah itu misalnya suaranya dia keras, tinggi nadanya, dan seterusnya. Jadi sikap-sikap ini kita memang punya dalam pemikiran kita atau dalam diri kita karena kita sudah pelajari sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa sebagai guru nantinya kita bisa menangani seperti ini, kita sampai ke karakter. Kalau mungkin zaman sekarang itu namanya pendidikan karakter. Nah, bagaimana adik-adik apa namanya melihat pembelajaran ini dalam situasi atau dalam pembelajaran yang kita miliki dalam kelas. Oke, nah saya stop share dulu sebentar, bantu bisa. Dan sudah bisa kelihatan ya adik-adik ya. Oke, nah di sini bahwa dibilang fase-fase belajar. Halo, bisa dengar suara saya adik-adik? Oke. Nah, di sini dibilang bahwa kita lihat ya fase-fase belajar kita itu memang kita punya ini ya, punya Oke, jadi kita belajar bahwa setiap siswa-siswi yang kita punya atau kita miliki dalam kelas itu kita perlu beri motivasi di awal. Lalu kita juga perlu menarik perhatian mereka. Ya. Ya, lalu kita juga perlu memperhatikan informasi yang mereka dapatkan supaya relevan. Terus kita memindahkan atau memastikan bahwa mereka ingat ya supaya mereka bisa pelajari lagi di masa yang akan datang.
Oke, bentar ya. Terus habis itu ada fase pemanggilan atau recall, dan yang terakhir ada fase generalisasi. Ya, jadi kita belajar itu tidak langsung ingat semuanya, tapi kita belajar bagaimana kita bisa apa namanya? Sorry, bentar. Mungkin kita bisa lihat materinya lagi ya. Jadi kita belajar dengan beberapa fase. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin saya akan tekankan, bahwa tadi kita udah belajar tentang apa namanya, fase-fase bagaimana kita mulai dari awal memotivasi peserta didik, bagaimana kita mengingatkan kembali apa yang mereka sudah ajarkan, bagaimana kita menarik perhatian mereka, bagaimana kita juga harus menstimulus, bagaimana siswa harus menampilkan, ya, menunjukkan apa yang mereka sudah pelajari, dan bagaimana kita memberikan umpan balik terhadap apa yang kita ajarkan sama siswa-siswi kita, dan bagaimana apakah mereka sudah memahami apa yang kita sudah ajarkan, ya. Nah, itu dia fase belajarnya. Sebentar. Oke, nah, sorry. Oke, ya adik-adik, mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit. Ya, jadi tadi seperti yang saya sudah sampaikan, bagaimana adik-adik apa namanya, mengajar pentingnya salah satunya dengan teori belajar ini, dan ketika kita sudah mengetahui ya bagaimana kognitif atau mungkin pemikiran kita ini dikembangkan, ya kita akan semakin memahami ketika kita mengajar itu sangat penting apa yang kita katakan, bagaimana cara kita bertanya, bagaimana cara kita mengomongkan mereka, dan ya. Nah, jadi adik-adik silakan jika adik-adik ada pertanyaan, boleh saya nyalakan ya mikrofonnya. Oke, ada yang punya pertanyaan atau yang lainnya? Silakan. Tidak ada, Ibu. Oke, nah ya, saya baru masuk juga. Oke, adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan di sebelah siang, di classroom-nya adik-adik itu ada 4 pertanyaan. Jadi bagaimana adik-adik yang pertama adalah bisa membaca kembali materi yang tadi, dan juga ada di buku yang ditemukan di apa namanya, di sorry. Yang pertama adalah silakan buatlah rangkuman tentang teori Gestalt, teori dari Jean Piaget, terus ada Jerome Bruner, terus ada Ausubel, dan juga ada Dartmouth. Ya, ini due date-nya minggu depan di jam 24.00. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan boleh ketikkan di kolom WhatsApp-nya, nanti kita bisa bahas ya. Jadi yang terpenting bukanlah seberapa benar atau salahnya tugas yang adik-adik berikan, tapi bagaimana adik-adik bisa memaknai, berarti saya sebenarnya pernah mengalami nih belajar kognitif ini waktu saya misalnya mengerjakan soal matematika, ya saya nggak tahu kan belajar apa. Dan ketika saya belajar dari kelas 1, kelas 2, sampai kenapa saya tertarik belajar jadi guru. Bagaimana adik-adik mau belajar atau mau jadi guru IPA, salah satunya pasti adik-adik punya memori atau punya ingatan tentang guru-guru IPA-nya adik-adik yang sangat misalnya memotivasi atau sangat menginspirasi, ya seperti itu. Oke, nah ada pertanyaan atau ada yang ingin adik-adik sampaikan, itu boleh sekali, silakan. Ada? Oke, sambil tunggu mungkin kalau masih belum malu-malu, silakan boleh nyalakan kameranya ya. Saya akan absen sambil foto ya. Silakan boleh dinyalakan kameranya.
Oke, yuk saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oh, salah. Layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, sorry. Lagi saya foto ke layar ketiga. Apriana Kakak, Darni. Siapa lagi nih yang belum nyalakan? Anyala Gunung, Anggriani. Silakan. 1, 2, 3. Sorry, bentar. Sorry. Oke, ada lagi yang belum terfoto? Kayaknya sudah semua ya. Oke, nah adik-adik terima kasih banyak untuk sesi hari ini ya. Senang sekali bahwa adik-adik sempat untuk mempelajari tentang teori belajar kognitif. Kiranya adik-adik bisa membaca kembali ya materi yang saya berikan, ada di grup di kolom WhatsApp juga linknya. Nanti adik-adik jika ada pertanyaan boleh langsung ketikkan di chat grupnya ya, supaya nanti kita bisa bahas bersama. Siapa tahu pertanyaan adik-adik juga bisa membantu teman-temannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi dulu kuliah hari ini. Terima kasih untuk 1 jam lebih waktunya ya. Kiranya adik-adik bisa nanti memperdalam lagi materinya. Oke? Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya sudah nyalakan akses untuk mikrofonnya. Iya, Bro. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Selamat sore dan sampai jumpa di hari Senin. Tapi Senin libur. Selamat malam, Ibu. Senin libur, Ibu. Ya.